Oke, halo, selamat malam kawan-kawan komunitas Keren Indonesia. Selamat datang di workshop kali ini di Meetup untuk Cardano Developers Community Indonesia di bulan Januari 2024. Hari ini saya Andreas dan juga dibantu kawan saya Valdrian akan memberikan beberapa topik untuk kawan-kawan di sini untuk belajar mengenai gimana cara membuat di apps atau Web3 maupun smart contract dan juga tools-tools atau open source library yang ada di blockchain Cardano. Oke, saya coba share screen dulu ya. Sebentar. Oke, udah kelihatan kah, Mas Valdrian? Sip, udah kelihatan. Oke, jadi buat teman-teman yang udah datang pasti biasanya udah join juga di meetup grup kita Cardano Blockchain Jakarta. Hari ini kita meetup ketiga untuk Cardano Developers Community Indonesia di bulan Januari. Topiknya hari ini saya akan ngejelasin sedikit untuk kawan-kawan yang masih baru mengenai ekosistem Cardano itu apa. Kemudian kita juga jelasin mengenai Cardano Developer Portal. Kemudian saya akan lebih banyak membahas mengenai Cardano Academy, itu platform edukasi dari Cardano Foundations, di mana teman-teman yang masih baru di sini yang belum ngerti Cardano itu apa, blockchain, bahkan blockchain itu apa, bisa belajar di sini. Nanti saya akan lebih banyak main di platform ini. Kemudian nanti di sesi kedua, nanti teman saya, Mas Valdrian, akan ngejelasin mengenai uh, tools-tools untuk para developer di Cardano, mulai dari testnet, testnetnya tuh ada apa aja, kemudian Cardano CLI, Command Line Interface, Demeter Run untuk mempermudah teman-teman juga untuk ngedevelop di Cardano, dan juga akan dijelasin beberapa perintah dasar Linux. Nanti untuk setiap topik kita akan buka sesi Q&A, jadi kalau ada pertanyaan silahkan tulis saja di kolom chat, nanti kita baca dan jawab di sesi Q&A. Buat teman-teman yang belum join, silahkan juga join di Telegram Komunitas Cardano Indonesia, maupun yang di komunitas developer. Nanti Mas Valdrian bisa share juga di chat ya. Oke, mungkin saya mulai dulu aja. Buat teman-teman yang masih baru, saya jelasin aja singkat 1 menit mengenai Cardano Cube. Saya akan share juga di chat linknya. Sebentar. Nah, jadi buat teman-teman yang belum tahu, di ekosistem Cardano itu ada produk apa aja, bisa cek aja di sini. Ini Cardano Cube tuh punyanya komunitas juga, diupdate sama komunitas. Jadi kita mulai ada dari decentralized exchange, tempat teman-teman bisa nge-swap dari satu token maupun ke token lain di blockchain Cardano. Ada MinSwap, Axo Trade, Dex Hunter, SundaeSwap, bisa dicoba aja. Kemudian walletnya ada juga beberapa pilihan, yang resmi buatan input-output global, Emurgo, maupun yang buatan komunitas seperti Eternal Wallet, dan lain-lain. Nanti selama kita belajar juga akan ada beberapa wallet yang kita pakai ya, seperti Eternal maupun kayak Vesper atau Game Changer. Nanti Mas Valdrian juga akan bisa ngejelasin. Kemudian untuk belajar ada beberapa platform juga kayak Andamio, Gimbal Labs, dan lain-lain yang teman-teman bisa cek aja di websitenya langsung. Dan ada banyak di apps maupun project yang lagi dibangun di atas Cardano. Jadi silahkan aja cek. Ada utility project maupun NFT project. Jadi silakan aja cek, ada NFT marketplace juga, seperti JPEG Store dan lain-lain. Singkat aja buat teman-teman, jadi biar tahu gambarannya ada produk apa aja sih di atas blockchain Cardano. Dan kalau teman-teman tertarik, teman-teman bisa belajar di sini dan teman-teman bisa bangun juga sih produk yang kurang lebih sama. Oke, saya langsung masuk aja ke Cardano Developer Portals. Jadi buat kawan-kawan developer di sini, saya share juga di chat. Ini linknya. Jadi kalau kalian buka di sini tuh tempat awal mula teman-teman bisa belajar mengenai ngedevelop di Cardano. Kalian bisa mulai dari get started, terus belajar Cardano itu apa, terus komponennya apa aja, install node-nya seperti apa. Ini semua nanti akan dijelasin juga oleh Mas Valdrian dan juga um, ntar akan dijelasin juga tools-tools yang ngebantu teman-teman untuk bisa ngebangun suatu aplikasi Web3 atau di apps, decentralized applications di atas Cardano. Bisa dibaca aja di sini, saya nggak akan jelasin lebih detail. Terus kalau cara bikin smart contract seperti apa juga udah ada. Kalau mau ngerunning jadi stack pool operator di Cardano juga bahkan udah ada tutorialnya juga. Terus kalau kita klik di Builder Tools di navigation bar di sini, kalau misalkan teman-teman spesifik JavaScript developer bisa cek aja tools-tools
JavaScript ada apa aja. Kita kan ngebahas juga karena saya dan Mas Fardian lebih spesifik sebagai JavaScript developer, front end dan back end. Jadi kita akan lebih banyak main sama tools-toolsnya JavaScript. Tapi kalau teman-teman juga bukan JavaScript developer, misalkan Java gitu ya, itu juga udah ada tools-toolsnya untuk Interest IDEA IDE, dan Koyos, Okmios, bisa dicek aja. Untuk Go juga ada juga, jadi bisa dicek aja sih, tergantung yang udah ada apa sih gitu di blockchain Cardano. Kalaupun kalian mau bikin library sendiri, silahkan, bisa minta funding juga di Project Catalyst. Kemudian banyak teman-teman juga developer lain di seluruh dunia yang bangun apa ya, wrapper atau SDK untuk bahasa pemrogramannya masing-masing sehingga bisa bangun di atas blockchain Cardano. Kurang lebih gitu. Kalau mau klik showcase, kalian bisa ngeliat beberapa project juga kayak Blockchain Explorer, kayak Cardano Scan, buatan komunitas kayak Eternal, terus pembelajaran kayak Gimbal Apps Educational juga, itu juga ada, sama beberapa project lainnya kayak cara minting atau uh, project NFT, marketplace, DEX, dan lain-lainnya sih. Jadi bisa dilihat aja di sini. Tadi saya udah share Cardano Developer Portals di chat linknya. Jadi kalau untuk memulai, biasanya kita refer ke sini karena udah banyak dokumentasinya, docs-nya juga sih. Silahkan aja dicek sendiri ya. Ntar kita akan bahas juga, sering kita berjalan, tiap bulan kita akan bahas. Nah, untuk hari ini, saya akan lebih banyak bahas di aplikasi namanya Cardano Academy. Ini buatannya Cardano Foundations. Saya akan share juga di chat. Nah, jadi teman-teman silahkan buka link yang saya kasih. Terus kalian klik aja Start Learning di sini. Nah, di ini gratis. Kalau kalian udah bikin account, nanti kalian kalau masuk ke web apps-nya, kurang lebih tampilannya seperti ini, Cardano Academy. Nah, kalian bisa belajar dengan gratis dari modul 1, itu adalah pengenalan mengenai blockchain. Itu baik banget sih topik yang dibahas, misalkan dari blockchain itu apa, terus public key itu apa, hash-nya seperti apa, digital signature yang dipakai di Cardano seperti apa, maupun yang dipakai di Bitcoin dan Ethereum. Terus dijelasin bedanya proof of work, proof of stake, konsensus, algoritma, dan lain-lain. Jadi kalau teman-teman yang masih baru, belum ngerti Web3 itu seperti apa, blockchain itu seperti apa, ini merupakan jembatan yang bagus buat teman-teman bisa belajar mengenai blockchain. Kurang lebih gitu. Dan ini juga self-paced, jadi silahkan aja dicek. Saya balik lagi ke dashboard-nya dulu. Saya jelasin modul 2-nya tuh tentang konsep blockchain yang lebih advance, seperti transaction modelnya seperti apa, bedanya Ethereum yang pakai uh, book base dibandingin kita yang pakai UTXO seperti Bitcoin dan Cardano, terus double spending attack, block reward, Web3 architecture itu seperti apa, terus bedanya layer 1 sama layer 2, itu dijelasin juga di sini. Nah, terus saya juga belum kelar, saya baru sampai di modul ketiga. Di modul ketiga dan modul keempat tuh lebih banyak dijelasin mengenai Cardano itu seperti apa, mulai dari arsitekturnya, terus konsensus algoritma yang kita pakai seperti apa, terus reward mechanism, address di Cardano seperti apa, terus gimana cara ngeprogram programming di Cardano blockchain, terus ada Cardano improvement proposal, terus ntar baru di modul keempatnya dijelasin gimana sih cara beli, cara nyimpen dan transfer ada di testnet maupun di mainnet, terus cara staking, terus gimana cara ngebuat, create, minting ya gitu, native asset seperti NFT maupun fungible tokens. Kemudian dijelasin juga mengenai di apps atau decentralized apps di atas blockchain Cardano, gimana cara kita connect ke di apps tersebut dan cara berinteraksi. Jadi buat teman-teman yang masih baru, yang tertarik untuk belajar programming di atas Cardano, akan lebih bagus kalau kalian punya pengetahuan dasar dulu mengenai blockchain itu apa, jadi tahu Web3 itu apa, bedanya Bitcoin, Ethereum, dan Cardano, terus ntar kalian baru masuk ke Cardano-nya seperti apa. Jadi sekali lagi silahkan aja dicek, tadi link yang saya kasih, Cardano Academy, dan di sini modul pembelajarannya cukup menarik karena dia ada video dan juga ada pertanyaan quiz. Yang menarik buat saya di sini
mereka ada fitur trophy room, jadi ini ngebantu teman-teman juga, misalkan ngumpulin poin gitu setiap kali ngejawab pertanyaan yang benar, atau nyelesain suatu modul. Jadi ya dapat badge lah untuk ngebantu apa ya motivasi sih, kurang lebih kayak gitu. Dan ini self paced, jadi teman-teman bisa belajar kapanpun, dan ini bisa dibuka juga di HP kalian sih. Dia kalau nggak salah ntar nge-save sebagai Chrome, kemudian kalian bisa jalan apa ya uh, belajar lewat HP juga. Jadi cukup oke juga menurut saya. Terus ada quiz room juga, ini ada pertanyaan-pertanyaan juga untuk ngingetin teman-teman atau nge-refresh aja. Bisa dijawab aja, ntar bisa standar lah. Kalau benar dapat poin, kalau nggak benar ya ngurangin poin. Jadi kurang lebih kayak gitu. Um, ini programnya gratis. Kalau kalian udah kelar akan dapat sertifikat CBCA, karena Blockchain Certified Associate dari Cardano Foundations, yang mungkin bisa dipakai juga buat teman-teman buat kalau mau apply kerja sebagai Web3 developer di atas blockchain Cardano. Um, jadi ya silakan dicoba aja. Mungkin kalau ada pertanyaan dulu sampai sini. Ini kalau nggak salah modulnya cukup cepet kok. Masing-masing modul itu sekitar 6 jam sampai 4 jam. Jadi kurang lebih kalau teman-teman fokus, seminggu 2 minggu bisa kelar. Kalau belajar tiap hari. Kalau nggak ya bisa dicicil aja mungkin sekitar 2 bulan, 3 bulan. Kalau kalian belajar yang lambat. Kayak gitu. Buat teman-teman yang baru datang, selamat datang. Ini merupakan meetup bulanan yang kita adakan. Kita volunteering di sini. Saya dan teman saya, Valdrian, itu mau share gimana sih cara bikin aplikasi Web3 di atas Cardano, kemudian tools-nya tuh ada apa aja. Jadi mungkin yang baru datang bisa cek Cardano Developer Portals. Ini merupakan website yang dibuat sama Input Output Global dan juga Cardano Foundation untuk membantu para developer yang baru belajar. Saya coba taruh di chat lagi. Di sini kalian bisa ngelihat di Builder Tools tuh banyak um, API, open source libraries, SDK, untuk masing-masing bahasa pemrograman. Kalian bisa cek aja. Ntar kita akan bahas juga beberapa open source library, terutama hari ini kita akan bahas mengenai Demeter Run, yang membantu kalian untuk nggak perlu setup, apa ya, nggak perlu setup infrastruktur lagi dari awal, cuman ya berbayar. Kita bisa pakai gratis, kayak Amazon Web Services atau Google Cloud, semacam kayak gitulah. Dan kita di bulan-bulan berikutnya akan ngebahas juga untuk front end-nya pakai MS SDK, cara bikin front end di Web3. Kemudian kita juga jelasin ntar cara bikin smart contract, dan lain-lain. Jadi ya kita belajar bareng-bareng, kita mulai dari basic, mulai dari setup environment untuk codingnya gimana, dan lain-lain. Itu ntar akan dibahas sama Mas Fadrian di sesi kedua. Oke, kurang lebih begitu. Tadi saya sampai mana? Ke dia, Cardano Academy. Jadi buat teman-teman yang baru datang, kalau kalian masih belum ngerti blockchain itu apa, Cardano itu apa, silahkan aja register di sini. Di chat udah saya taruh di Cardano Academy, ini gratis dari Cardano Foundations, baru dimunculin pertengahan Desember kemarin. Silahkan aja dipelajarin, karena kan belajar mengenai dasar-dasar tentang blockchain, Web3, dan juga dasar-dasar Cardano. Nah, ada pertanyaan dari Mas Dion. Kalau mau belajar jadi developer kayak gini, perlu basic bahasa pemrograman gitu nggak, Bang? Iya, butuh. Setidaknya kalian bisa salah satu bahasa pemrograman, kayak Java, JavaScript, Python, Go. Kalau kita, karena saya dan Mas Fardan basicnya adalah JavaScript developer, jadi kita lebih banyak pakai JavaScript ya di sini. Tapi kalau teman-teman punya background pakai bahasa pemrograman lain, itu uh, bisa juga. Ada juga SDK untuk bahasa pemrograman lain kayak Java. Kan tinggal ke Builder Tools, kan cek aja nih si Java juga ada kok SDK-nya, library-nya, atau kalian misalkan pakai mana nih Python. Python ya, dia juga banyak kok library-nya yang udah dibuat sama teman-teman di komunitas Cardano. Ada modul dan lain-lain sih. Gitu. Uh, ada pertanyaan dari Mas Ijul, apa juga perlu paham Haskell? Nah, itu menarik juga. Jadi dulu saya coba belajar Haskell. Haskell itu emang susah. Kalau emang kita mau bikin smart contract, itu emang basicnya Haskell. Cuman sekarang udah dibantu sama teman-teman di komunitas untuk uh,
Haskell-nya tuh di wrap pakai kayak icon gitu. Jadi ya udah ada bahasa pemrograman lain selain Haskell untuk membuat smart contract di atas Cardano. Jadi nggak usah belajar Haskell sekarang juga nggak apa-apa sih, gitu. Jadi ya kita juga ada banyak alternatif atau pilihan yang lainnya selain Haskell untuk bikin eh, smart contract. Tuh. Ada pertanyaan dari Mas Prasetyo juga. Eh, Icon itu functional programming language kah juga seperti Haskell? Saya belum coba Icon, tapi kita coba cek aja. Sebentar ya. Hmm, Kalau saya ngeliat sih lebih mirip JavaScript sih dia. Sebentar ya. Dia itu ntar kita coba cek juga sih. Kalau kalian mau pakai Icon, kebetulan saya juga ada yang bikin Icon ini developernya itu developernya Cardano Foundation. Jadi ini salah satu projectnya Cardano Foundation. Kalau memang perlu, saya bisa datengin developernya dari Cardano Foundation untuk ngejelasin mengenai Icon sih. Atau ntar kita coba dulu. Kurang lebih kayak gitu. Tapi seperti yang tadi Mas Faldan bilang juga di chat, kita ada pilihan juga kayak Plutias pakai TypeScript, atau Opsin, itu bisa pakai Python. Icon pakai Rust ya, emangnya? Ya, icon itu Rust, Ya turunannya benar. Rust. Nggak, dia ditulis di Rust. Tapi kayaknya dia bahasanya, ya kurang lebih, kita sebagai software developer harusnya sih kurang lebih ngerti lah. Mau pakai bahasa pemrograman apapun. Dia functional programming language, yes, betul. Oke, kurang lebih kayak gitu. Oke, ada pertanyaan dulu seputar Cardano Academy. Mungkin yang belum coba, silakan coba aja. Buat teman-teman yang masih baru, mungkin ini jembatan untuk kalian bisa sebelum mulai programming, ngerti dulu blockchain itu apa, dan juga eh, Cardano itu seperti apa. Jadi buat Mas Dion, silakan belajar dulu dari sini, nanti kemudian baru belajar bahasa pemrograman. Nanti kalau nggak salah Mas Faldian sebelum mulai sesi kedua bisa dijelasin dikit mungkin sekarang ke Mas Dion eh, apa ya silabus untuk belajar dari basic mulai dari HTML, CSS untuk front end dan lain-lain. Saya coba stop share, mungkin Mas Valdrian bisa share sedikit eh, apa ya namanya step-step langkah-langkah kalau mau belajar banget dari basic itu seperti apa. Kita mungkin nggak akan ngajarin kayak JavaScript itu seperti apa, bikin front end seperti apa, tapi banyak banget source di sana kayak YouTube, terus ada beberapa website juga yang eh, teman-teman bisa belajar sih, kayak kayak ngajarin bikin website seperti apa, front end seperti apa, back end seperti apa. Nah nih, Mas Fadrian udah share, mungkin bisa dijelasin sedikit Mas Fadrian step-stepnya, kalau Oh buat yang iya, beneran pemula Eh, banget. banyak yang nanya ya, Bang, gimana sih caranya jadi developer? Belajarnya mulai dari mana gitu kan? Ya, ini jadi saya udah bikinin roadmap-nya gitu ya. Harus mulai dari mana gitu. Kalian bisa mulai dari eh, Linux command line. Terus kalian harus paham eh, caranya pakai package manager. Udah gitu, ini penting banget ya. Ada tools namanya Git itu untuk versioning control. Nanti kita kita di next pertemuannya mungkin bakalan bahas Git juga gitu ya. Terus ada platform namanya GitHub atau GitLab. Nah, terus di sini kita mulai bikin develop front end-nya gitu ya. HTML, CSS, Tailwind. Nah, terus di sini ada JavaScript. Terus mulai pakai library, library atau framework. Ada React, terus TypeScript, Next.js. Nah, ini kan baru front end-nya aja gitu ya. Nanti kalau udah bisa kuasain basic-nya ini sih jatuhnya kayak kayak web developer sebenarnya. Hmm. Tapi menurut saya kita harus mulai sebelum ke Web3, sebelum ke aplikasi blockchain, bikin di apps dan lain-lain itu eh, salah satu
fundamentalnya itu adalah pemrograman web sebenarnya. Jadi ada baiknya teman-teman di sini ikutin roadmap ini, bisa fundamentalnya web web developer gitu, web developing gitu ya. Nah, terus di sini kalau udah selesai ikutin roadmap ini, nah teman-teman udah bisa mulai coba ada library namanya Mesh.js. Nah, ini web3 library Mesh.js. Oh ya, sebenarnya seiring berjalannya waktu teman-teman belajar ini fundamental web development, teman-teman juga bisa sambil paralel belajar yang tadi gitu ya, CBCA gitu, untuk belajar fundamentalnya pemahaman konsep tentang blockchain gitu ya, tentang smart contract, tentang ya yang lain-lain lah gitu. Secara konsepnya di CBCA itu ya. Terus mulai belajar infrastruktur-infrastruktur yang ada di blockchain. Kayak kalau di Cardano ada namanya Cardano Node, terus Cardano CLI, yang nanti akan kita bahas hari ini gitu. Nah, kenapa kita harus paham Cardano CLI-nya? Karena itu di situ ada proses gimana sih cara generate private key, public key, terus address, terus caranya menandatangani transaksi ke multi address, minting, terus burning gitu ya. Eh, itu tuh jadi kayak low levelnya gitu ya. Kan low levelnya bermula dari command line itu. Nah, tapi nanti di library yang ini kita kita udah dapet abstraksinya nih. Kita bisa aplikasiin di aplikasi gitu ya di front end-nya gitu. Tanpa harus manual kayak eh, di Cardano CLI gitu. Nah, udah dari sini teman-teman bisa juga mulai belajar bahasa programan smart contract-nya setelah itu. Kan tadi banyaknya pilihannya ya, bahasa programan smart contract-nya. Ada ya, native-nya sih Plutus, Haskell itu, terus ada Marlow, terus ada ICANN, terus ada Opsin, PuTTS, dan lain-lain. Ya. Nah, eh, ya ini ya, jadi reminder lagi gitu ya. Eh, Sambil ikutin roadmap yang tadi, teman-teman juga bisa sambil paralel belajar di CBC ini, sambil untuk perkuat konsep blockchain-nya gitu ya. Oke. Nah, jadi hari ini saya mau demoin tentang uh, the Demeter sebenarnya. Terus ada Faucet, terus ada Cardano CLI. Nah, Hmm. tapi kita mulai dari aplikasi walletnya dulu gitu ya. Nah, teman-teman di sini mungkin ada yang baru di Cardano, welcome, welcome di Cardano gitu ya. Nah, biasanya kan kalau mulai itu pasti aplikasi apa yang harus di-download, ya teman-teman harus punya walletnya dulu. Ya, Ya, mungkin jadi ini saya saya hmm? perkenalkan. Oh, ya gimana Mas Andres? Ya. Eh, jadi ini langsung mau masuk ke sesinya Mas Fadrian aja ya? Atau Ah, oke, kalau gitu atau ada yang mau disampaikan lagi? ya kalau dari saya itu aja. Saya coba tadi buka introduction dulu bahwa kita di sini kita setiap bulan akan ngasih informasi mengenai open source library maupun tools-tools yang dipakai sama developer untuk bisa ngebuat beneran jadi Web3 di apps gitu ya. Nah, ya kita mulai banget dari basic. Sebenarnya kita udah mulai dari bulan November kemarin, November dan Desember, itu udah kita ngejelasin mengenai framework front end-nya juga pakai Mesh SDK dan juga beberapa hal lainnya. Cuman kita kan beneran di tahun ini ngejelasin banget basic dari Linux command yang hari ini Mas Fardan akan jelasin, dan juga berdasarkan request teman-teman kita akan ngebahas mengenai Demeteran untuk membantu teman-teman nge-build juga, nggak usah setup Cardano Node dan lain-lain dari awal. Itu nanti di sesinya Mas Faldrian. Jadi kalau ada pertanyaan nanti silakan tulis di chat, terus Mas Faldrian akan jelasin dan ngejawab juga pertanyaan teman-teman. Nah, tadi nambahin aja buat Mas Dion, kan tadi udah ada tuh silabusnya. Nanti bisa tanya ke Mas Fadrian, belajarnya dari mana. Jadi ada website-website lain yang ngasih pelajaran gratis mengenai HTML, CSS, JavaScript, terus cara pakai Git,
cara pakai uh, React, itu banyak kok source yang gratis. Jadi belajar dari situ paralel juga belajar dari Cardano Academy. Nanti kita di sini lebih banyak membahas mengenai tools-tools yang teman-teman developer bisa pakai buat ngebikin smart contract, terus ngebikin front end-nya, terus ngegabungin front end dengan ngkonekin front end-nya dengan wallet di Cardano, terus cara nanti kita bisa apa ya ngelakuin transaksi, itu semua akan dijelasin juga seiring dan kita belajar. Jadi kalau masih banyak kekurangan, mohon maaf, tapi ya kita berusaha sama-sama saling belajar. Kalau teman-teman di sini ada yang lebih ngerti libraries tertentu, mungkin bisa share juga bareng-bareng kita ke teman-teman yang lain. Oke, gitu aja dari saya. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan, silakan tulis saya di chat. Ntar kita coba jawab lagi. Silakan lanjut aja, Mas Fadrian. Thank you. Masih ke mute, Mas Fadrian. Ya, thank you Mas Andreas. Oke, saya lanjutin ya. Ya, silakan. Hmm. Ya, saya tunjukin sedikit gitu ya. Jadi berdasarkan voting, teman-teman di sini banyak voting hari ini topiknya tentang Cardano CLI sama di meteran gitu. Nah, ini tuh apa gitu ya? Di sini kan teman-teman ada yang baru, ada yang benar-benar belum tahu ini apa, dan latar belakangnya juga kan beda-beda ya. Ada yang udah jadi developer, ada yang mungkin mahasiswa, ada yang ada bahkan pernah nge-DM saya juga di SMK, Bang mau SMK tapi pengen belajar gitu. Ada yang bukan dari eh, domain tech, bukan anak IT, ya. Jadi saya di sini berusaha eh, nyamain frekuensi gitu ya. Tapi saya karena votingnya banyak yang tentang ini, saya harus jelasin ini gitu. Saya akan demokan tentang Cardano CLI sama Demetra. Nah, teman-teman yang belum tahu, nggak apa-apa, simak dulu aja. Nah, nanti setelah itu kita akan belajar dasar-dasar perintah Linux. Nah, ini penting banget untuk yang baru-baru gitu ya, yang belum tahu. Nah, sebenarnya di sini ada yang voting lagi tentang Web3, Library, Math.js. Nah, hari ini saya nggak bahas dulu, mungkin di next pertemuan gitu ya. Oke. Nah, jadi eh, kita mulai berkenalan dengan aplikasi wallet gitu ya, yang di Cardano. Jadi aplikasi wallet yang ada di Cardano itu sebenarnya banyak ya. Ini tapi saya tunjukin ada 8. Ini yang kategori aplikasi yang cuma bisa di desktop aja gitu. Ada Daedalus, Blaze, Game Changer, Nami Wallet. Ini yang Daedalus Wallet ini kalau menurut saya ini sepuh ya. Ini aplikasi paling sepuhnya gitu. Ini official juga dari EOG. Tapi kalau install yang ini lumayan ya, lumayan Hmm, berat banget sekian full giga node gitu. wallet ya. Soalnya diinstalnya tuh sama Node-nya gitu ya. Yang kata Mas Andreas benar. Nah, teman-teman kan mungkin bingung gitu, apa sih yang dimaksud Node? Nah, supaya teman-teman paham apa yang dimaksud itu Node, nah, balik lagi saya reminder, eh, belajar di CBCA itu. Nah, teman-teman harus paham apa itu Node gitu ya, validator Node. Nah, terus ini ada juga Lace. Nah, ini juga Lace official dari IOG ya, Mas Andreas ya. Tapi ini lebih Hmm, simple, lebih ringan gitu ya. Ini aplikasi walletnya nggak sampai harus download Node enggak. segala gitu. Nah, terus ini ada Game Changer Wallet. Ini buatan komunitas, tapi ini menurut saya keren banget sih ini Game Changer Wallet. Ini sampai ada karena ini ada fitur minting NFT di dalam wallet gitu. Biasanya kan wallet biasa aja gitu ya, udah wallet ya wallet. Tapi kalau ini di Game Changer teman-teman kalau mau oprek-oprek menarik juga ini bisa minting wallet gitu. Minting NFT maksud saya. Terus di sini ada Nami Wallet. Nah, menurut saya eh, Nami Wallet ini aplikasi wallet di desktop yang paling simpel gitu. Jadi teman-teman kalau mau yang simpel, yang nggak mau yang ribet-ribet, tampilannya enak dilihat pakai Nami Walletnya. Kayak gini, kayak gini, nah kayak gini doang sih.
ngambil wallet principal. Terus ini ada desktop sama mobile. Jadi ini ada aplikasinya juga di Android. Eternal, Yoroi, Vesper, sama Flint. Eh, nah, yang wallet yang paling recommended sih sebenarnya sejauh ini Eternal ya. Ini fiturnya yang paling lengkap. Tapi kalau dari segi tampilan sih ini nggak sesimpel yang dipikirkan gitu ya. Ini lumayan agak-agak complicated sedikit lah gitu. Tapi ya fiturnya paling oke. Tapi kalau mau yang simple, Yoroi, Yoroi Wallet. Jadi kalau menurut saya yang simple itu tampilannya Yoroi sama Nami gitu. Ini Vesper, kalau saya pernah lihat Vesper juga, ini lumayan keren sih ini tampilannya. Kalau Flynn, Flynn Wallet saya belum pernah, tapi sekilas baca-baca ini nggak cuma jadi jaringan Cardano juga, ini bisa di Solana sama di EVM gitu. Ya, kalau mau lihat lebih detail lagi bisa di ini Cardano Cube, Cardano Ecosystem Interaktif. Tadi udah di copy linknya. Oke, nah sekarang kita kenalan dulu gitu ya. Jadi jaringan Cardano yang testnet itu ada preview sama pre-production. Nah, untuk apa sih jaringan testnet? Kalau di jaringan testnet itu biasanya dipakai untuk eksperimen gitu ya, untuk percobaan gitu. Soalnya kan kita kalau ngedeploy aplikasi, bikin di apps atau apa, kalau langsung di mainnet kan, kalau ada error atau ada kesalahan kan rugi gitu ya. Soalnya kalau pakai aset beneran, pakai uang beneran gitu. Makanya dibikin testnet gitu di Cardano. Ini ada preview sama pre-production. Nah, di sini preview itu dia ada kodenya dua, pre-production itu kodenya satu. Nah, ini kode ini tuh buat apa sih? Nah, nanti teman-teman setelah saya kasih lihat Cardano CLI, nah ini baru paham nih konfigurasi dua sama satu itu apa. Nah, kalau sekarang telan dulu aja gitu ya. Nah, terus kalau di testnet ya ada aset. Kita kita dapat asetnya itu T ada namanya. Ya kalau di mainnet kan ya ada gitu ya. Nah, sekarang kita mau cobain ya, gimana caranya dapat aset di testnet gitu. Nah, eh, ini kan saya tadi nama walletnya masih kosong. Nah, ini kan masih kosong ya. Oh ya, sebelumnya kalau walletnya ini kita harus hubungin dulu ke testnet. Nah, caranya di pojok kanan atas, terus setting, ulangi ya. Kan tampilan awalnya kayak gini nih. Pojok kanan atas yang gambar robot-robot ini, terus ke setting, nah network. Nah, ini kan masih mainnet. Kita ubah ke testnet. Testnetnya preport atau preview kan tadi ya. Saya udah jelasin. Nah, kita pilih preport. Oke. Nah, kalau kita mau cobain sesuatu, kita mau minting atau mau kirim aset atau apa gitu ya. Ah, ini saya kebetulan sebelumnya saya udah pernah main-main di Freeport dan udah ada ini ya, udah ada asetnya 21.000 ADA gitu. Nah, gimana sih caranya dapetin TADA gitu ya, gratis. Nah, cara dapetinnya kita pakai yang namanya faucet gitu. Jadi ibaratnya tuh ada kerannya tuh isinya eh, uang mata uang ada infinity gitu. Kita bisa minta tiap hari gitu. Cuma ya kan tapi ini simulasi gitu ya. Nah, mungkin beneran. Kalau beneran enak gitu ya. Bisa dapetin ada gratis unlimited. Nah, ini linknya di sini Mungkin bisa di-share juga di chat. Thank you. ya. Saya copy ya linknya. Ya teman-teman juga bisa bisa sambil cobain ya di sini. Oke, nah, sekarang Um, kita mau praktek nih. Udah udah saya copy ya linknya ya. Kita mau praktek gimana caranya dapetin TADA.
Oke. Oh ya, ini kan saya nami gitu ya. Kalau di Eternal misalkan nih. Kalau di Eternal caranya nyambungin ke testnetnya ini di pojok kanan bawah, kan ini mainnet. Nah, terus pilih pre-production test. Jadi ini saya kasih contohnya di Nami sama Eternal dulu ya gitu ya. Teman-teman bisa cobain ini. Kalau di Nami tadi yang pojok kanan atas, setting, network, pilih ke pre-prod gitu. Nah, nah kalau udah, eh, kita kan mau nerima aset dari faucet ke wallet gitu ya. Klik ya receive. Ini kan ada address nih. Ini address wallet kita. Jadi ibaratnya itu kalau account bank ini tuh nomor rekeningnya kita gitu. Ya, ibaratnya ini nomor rekeningnya kita, wallet address ini. Copy, terus balik lagi ke faucetnya. Ini jaringannya di preport. Nah, terus ini udah benar. eh, Masukin addressnya. Oke, request. Kira-kira butuh sekitar 20 detik lah untuk satu blok production. Jadi ya Oh, nunggu sekitar 20 20 detik. detik. Sorry, 20 detik. Nah, bisa juga. Ini kan setiap transaksi itu pasti ngasilin transaksi hash gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa lacak ini di eh, blockchain explorer. Kalau di Cardano ada namanya Cardano Scan ya. Mungkin bisa dijelasin dulu blockchain explorer buat teman-teman yang baru di sini. Yang belum tahu blockchain explorer itu apa. Jadi blockchain explorer itu kayak di Bitcoin, Ethereum, maupun Cardano dan blockchain layer satu lainnya. Kita bisa ngecek transaksi-transaksi yang terjadi di suatu blockchain. Jadi kita bisa ngecek di blok nomor sekian, di waktu sekian, itu ada transaksi apa aja, siapa ngirim aset ke address mana. Itu. Karena ini kita sifatnya public ledger, jadi siapapun bisa ngelihat. Dan dibantu dengan namanya blockchain explorer untuk melihat wallet kita, kondisi kondisi wallet orang, address wallet orang, dan lain-lain. Silakan Mas Faldan kalau ada yang kurang ditambahin. Oke. Ya, jadi reminder lagi gitu ya. Ini supaya bisa paham ini blockchain explorer, terus tadi node, address, itu ada ya di CBCA ya. Mas Andreas ya dibahas juga tentang itu Iya. ya. Ini basicnya loh gitu. Oh, sama perlu dijelasin Hmm. juga, blockchain explorer itu juga ada untuk yang di mainnet, itu blockchain explorer yang yang ngecek transaksi di mainnet, ada juga untuk di pre-production testnet. Jadi ntar jangan sampai saya ngecek transaksi yang di testnet di mainnet gitu. Jadi kok nggak ada ya transaksi saya di blockchain explorer. Mungkin bisa dijelasin Mas Fadlan bedanya yang Cardano Scan yang biasa dengan yang pre-production dari link di atas itu. Iya, jadi sesimpel kan kita mainnya itu di jaringan testnet ya, di jaringan testing lah buat eksperimen, mainan percobaan gitu. Jadi otomatis Explorernya juga kita pakainya yang testnet gitu, yang preprod nih. Makanya URL-nya, linknya tuh belakangnya preprod.cardanoScam.io. Kalau yang di mainnet kan nggak ada tulisan preprod kayak gininya kan. Jadi ini emang dibuat untuk Explorer di jaringan testnet gitu. Oke, di sini kita bisa lihat informasi-informasinya gitu ya. Jadi transaksi kita tuh ada di blok keberapa, terus ini udah dikonfirmasi, ya ini baru baru satu konfirmasi. Ya soalnya mungkin di testnet gitu ya, kalau di testnet ya nggak secepat kayak aslinya gitu. Kalau di mainnet udah nggak akan satu konfirmasi ini. Coba saya refresh itu ya. Oke, ini udah 8 kali dikonfirmasi gitu. Ini harusnya udah masuk ya. Nah, terus kita dapat 10.000 harusnya dari address ini masuk ke address yang kita yang ini. Kita cek ya sekarang.
agak sedikit nolek. Nah, tadi kan sekitar 20 ribuan sekian-sekian. Sekarang udah nambah nih 31 ribu. Kalau kita lihat eh, transaksinya, historinya, ya udah masuk kan tadi 10 ribu ya benar sesuai sama ini. Jadi kan prinsip public blockchain itu kan traceability, terus transparan, ya ini yang dimaksud traceability sama transparan gitu. Jadi teman-teman bisa lihat, bisa lacak di Explorer-nya. Oke. Nah, kita udah praktek nih, mulai dari mulai dari walletnya, terus kita paham kalau mau praktek atau mau eksperimen pakai testnet, terus cara dapetin asetnya di offset. Ya. Nah, sekarang kita mau bahas Cardano Node ya. Ya, jadi eh, supaya bisa berinteraksi dengan jaringan blockchain, ya kita harus install Cardano Node gitu di komputer kita gitu. Nah, di sini eh, persyaratannya gitu ya. Persyaratannya itu speknya lah gitu. Speknya itu ya prosesornya oke lah, bisa dual core atau lebih gitu ya. Nah, cuma di sini yang jadi lumayan masalah itu RAM-nya 24 giga gitu. Ya teman-teman kalau punya PC gaming 32 giga di atas 20 giga ya bisa gitu. Install install Node gitu. Cuma kalau yang pakai laptop kentang atau yang RAM-nya kurang dari ini ya susah juga gitu. Soalnya laptop saya sendiri juga itu di upgrade-nya cuma maksimum bisa sampai 16 giga gitu. Nah, waktu dulu gitu ya, waktu dulu banget tahun 2021, tahun 2022 itu di testnet itu masih bisa 16 giga. Saya masih bisa coba-coba juga di laptop gitu. Tapi makin ke sini kan speknya makin naik sih RAM-nya. Jadi udah nggak bisa install Node lagi gitu, nggak bisa coba-coba lagi gitu ya. Kalau di komputer sendiri di laptop atau di lokal mesin istilah gitu. Nah, jadinya gimana gitu? Ini kan lumayan challenging gitu, tantangan gitu. Nah, jadinya tapi di sini ada solusi lain. Jadi di Cardano itu ada yang namanya Demeter. Demeter ini berbasis cloud gitu ya, layanan cloud, tapi khusus untuk Cardano. Jadi di Demeter ini banyak service-service eh, Cardano. Kayak contohnya di Demeter nanti ada Cardano CLI, ada Cardano Node. Jadi kita nggak usah install di komputer kita gitu. Kita pakai Sorry Mas Valdrian, boleh platform ini digedein aja. nggak? Di slide-nya di running aja. Teman-teman nggak kelihatan soalnya kecil. Thank you. Yes, Ya, thank you. ya. Eh, ini saya copy linknya ya. Saya bantu share nggak apa-apa? Teman-teman bisa bisa masuk ke themeter.com. Oh ya, mau nambahin aja. Jadi hari ini, karena Mas Valdrian mau demoin tentang Demeter, mungkin nggak bisa pelan-pelan dari bikin account dulu segala macam. Tapi ntar kita di sesi berikutnya di bulan Februari, kalau teman-teman tertarik, kita akan benar-benar bahas dari bikin account, terus benar-benar cara uh, setup, cara pakainya. Jadi hari ini mungkin pure demo dulu ya, teman-teman. Jadi kalau Ya, ketinggalan ntar bisa lihat benar. recordingnya lagi di YouTube. Terima kasih. Ya. Jadi hari ini saya demoin dulu ya. Demoin dulu, kasih lihat overview-nya kayak gimana gitu. Oke. Jadi intinya karena masalahnya itu karena resource hardware-nya itu nggak mencukupi gitu di komputer kita. Ya, jadinya ada alat bantu, ada tools namanya Demeter. Ini berbasis cloud. Terus di Demeter ini udah banyak gitu ya service-service-nya gitu. Saya juga ini baru-baru ini ya ngebuka Demeter lagi. Sebenarnya dulu udah pernah coba-coba gitu waktu tahun 2021, 2022. Oh, tapi sekarang
udah lama nggak buka, begitu saya buka ini udah banyak banget servisnya gitu ya. Sampai di sini saya juga baru tahu ada Cardano Hydranote gitu. Terus ada yang lain-lain juga gitu. Ada starter kit kayak gini. Ini waktu dulu-dulu banget kayaknya belum sebanyak ini gitu. Nah ini banyak banget yang bisa dieksplor. Ya, jadi teman-teman sih nggak usah install, bahkan nggak usah install Bluetooth, nggak usah install iCan yang gitu-gitu, bisa nyoba di sini gitu. Nah terus di sini ada dokumentasinya. Kalau teman-teman mau explore, mau baca-baca gitu ya, bisa mulai baca-baca dari dokumentasinya. Ini sebenarnya berbayar the Matter tuh. Tapi tapi bisa juga sih awal-awal dapat gratis, bisa juga free. Tapi ada limitnya. Nah limitnya itu ada yang namanya the Matter Compute Unit gitu. Ada value-nya, ada angkanya gitu ya. Nah terus di sini dijelasin kalau teman-teman ambil yang small size atau medium size, nanti saya kasih tahu apa itu small size, medium size. Nah, itu per menit itu ngabisin poin 2.000 gitu ya. Kayak gitu. Jadi ada limitnya lah kalau pakai yang free intinya gitu. Nah, saya Saya tunjukin tambahin langsung sebentar gitu ya, ya. Mas Fadrian. Hmm, Jadi buat oke, teman-teman boleh. yang belum tahu, Demeteran ini kurang lebih sama kayak kalau kalian pakai Google Cloud atau Amazon Web Service, itu biasanya setahun pertama itu dikasih gratis gitu ya. Kalau di jadi kalau teman-teman yang tadi seperti Mas Fadrian bilang, komputernya speknya tuh nggak memenuhi buat running Cardano Node sendiri, kalian bisa pakai service cloud ini dari Demeter. Itu dikasih gratis. Tadi saya barusan bikin juga account-nya. Sekitar 6 juta DCU gratisnya. Tadi sekitar 2.000 DCU ya per menit kalau mau pakai Mas Fadil. Ntar kalau bisa dijelasin lebih detail. Jadi kalian tuh bisa nggak usah nge-build atau nge-running dan punya komputer sendiri untuk maksudnya untuk running Cardano Node-nya. Jadi udah disediain sama Demeter. Kalian tinggal coding aja, running uh, segala macamnya di atas si Demeter Run ini. Jadi kayak hardware yang segala macam itu infrastrukturnya dari dibantu sama Demeter. Tapi kalau kalian mau ntar mau prototipenya udah jadi terus mau dijalanin dan butuh DCO yang lebih tinggi ya kalian harus bayar. Ada service berbayarnya juga bisa dicek sendiri. Kurang lebih gitu aja tambahan dari saya. Terima kasih. Oke. Ya, thank you Mas Andreas penjelasannya. Nah, ini saya tadi kata Mas Andreas tadi bikin langsung dapat 6 juta Ya, DCO ya. betul di Ini awalnya. kalau saya tinggal tinggal sisa 584 ribuan lah kurang lebih. Ini soalnya udah lama juga bikinnya ya. Udah lama bikinnya. Terus, nah ini kan saya udah jalan berapa menit nih? Udah jalan hampir 1 jam. Soalnya saya dari tadi nyalain ini. Soalnya waktu diklik ini lama gitu ya setupnya. Jadi saya langsung aja dari awal dijalanin. Nah, terus ini saya udah ngabisin segini poinnya gitu ya. Nah ini yang saya tadi maksud size-nya, size servernya itu medium atau small kayak gitu-gitu. Ini tuh kalau nggak salah medium yang nentuin spek dari servernya gitu ya. Kalau nggak salah, saya lupa gitu ya. Servernya itu speknya gimana. Nah, terus di sini yang keinstall di server saya itu ada Bluetooth, ICANN, Haskell, Node.js. Terus di sini ada yang lain-lain gitu ya, kayak Mix, Cardano CLI ini udah keinstall juga di server saya. Terus di sini ada Cardano Nodes. Nah, ini kan kita butuh Cardano Nodes sama CLI gitu ya. Ini akan kita praktekkan hari ini. Nah, langsung aja. Ini kan saya udah jalan ya. Nah, jadi kalau udah jalan, teman-teman klik yang simbol VS Code ini. Jadi ya teman-teman yang udah familiar sama VS Code gitu ya. Jadi aplikasi ini kita bisa ngoding di aplikasi VS Code ini kan gitu ya. Nah, tapi di sini di server ini juga udah ada VS Code-nya. Tinggal klik aja nanti kebuka tampilan kayak gini. Tampilan benar persis kayak di VS Code. Kayak gini gitu ya. Nah, terus di sini saya buka terminal.
ya. Nah, ini buka terminal, kan udah keinstall tuh tadi Cardano CLI sama Cardano Node-nya gitu ya. Nah, untuk ngecek gitu ya, untuk membuktikan Cardano CLI, Cardano Node dulu, kita cek Cardano Node dulu ada apa enggak version. Nah, ini kan udah keinstall nih Cardano Node-nya versi 8.1.2 gitu. Terus ada GHC-nya juga, ini engine-nya Escol kan. Terus Cardano CLI. Nah, ini juga ada kickstart Cardano CLI-nya gitu. Oke, jadi sekarang eh, kita bisa coba-coba main-main Cardano CLI gitu ya. Oke. Nah, balik lagi sini. Jadi ini tentang Cardano CLI, teman bisa ups, bisa baca-baca dokumentasinya. Mungkin bisa dijelasin dulu, Take Mas copy. Fadrian, CLI atau Command Line Interface itu apa? Mungkin karena masih ada teman-teman yang masih baru di sini, mungkin bukan backgroundnya IT juga, jadi mungkin bisa dijelasin Command Line Interface itu apa sih? Itu sesuatu yang aneh Oke. atau baru? Hmm. Berarti saya jelasin dulu gitu ya, command line interface. Ya, secara Eh, general aja Command Line jadi Interface itu apa? jadi waktu waktu zaman dulu banget gitu ya, waktu zaman dulu banget itu komputer kan tampilannya nggak sebagus sekeren sekarang kan. Jadi tampilannya sekarang itu disebutnya GUI, Graphical User Interface. Ya lebih visual gitu ya, lebih enak gitu. Bahkan ya sekarang udah banyak di mobile ya, eh, di smartphone apa kan tampilannya grafikal terus bisa disentuh segala macam. Nah, kalau kalau zaman dulu banget itu kan nggak secanggih sekarang. Jadi bentukannya si komputer itu untuk interface ke usernya itu kayak gini. Ya, yang gambar sebelah kiri ini ya. Jadi komen line gitu. Jadi benar-benar cuma ada tulisan perintah-perintah kayak gitu gitu. Nah, ini yang disebut CLI, command line interface gitu. Nah, walaupun udah jadul, tapi ya nyatanya sampai sekarang aja masih dipakai gitu. Terutama sama developer, sama software engineer. Dan wajib uh, dia minimal bisa perintah-perintah dasarnya lah gitu untuk navigasi sama uh, file management. Nah, kenapa? Kenapa? Soalnya, contoh ya, contoh. Saya kasih lihat di ini. Kalau kita belajar Mesh.js, kalau mau setup project-nya di awal, nah ini kan ada command line kayak gini. Ini kan kerjanya di terminal tuh ya. npm run dev, npm install. Ini kan kerjanya di terminal gitu. Jadi ya kita tetap harus terbiasa sama interface dalam bentuk terminal kayak gini gitu. Ya termasuk yang kita akan coba ini Cardano CLI. Cardano CLI ya ini kan terminal-terminal gitu ya. Bentukannya bukan bukan graphical kayak yang sering kita pakai gitu di Windows, di mobile, di mana. Untuk backup ya. Ya bentuknya terminal perintah teks kayak gitu. Makanya judulnya kan CLI Command Line Interface gitu. Oke, terima kasih. Ya mudah-mudahan menjawab gitu ya. Nah, makanya that's why eh, materi hari ini, nanti setelah ini kita akan belajar materi dasar tentang eh, dasar-dasar perintah Linux gitu untuk navigasi dan file management. Nah, sekarang saya mau demokan dulu Cardano CLI gitu. Eh, nah, teman-teman, kalau di wallet itu, kalau kita lihat aplikasi wallet gitu ya, contohnya ya. Nah, ini di wallet itu kan bisa ada transaksi, bisa bisa ada addressnya gitu ya. Tapi sebenarnya behind the scene eh, yang terjadi di belakang ini tuh apa sih gitu ya? Bisa kirim, bisa terima, bisa transaksi, bisa bisa menghasilkan address gitu, bisa ngasilin private key, ada seed phrase segala macam gitu. Ya, yang terjadi di belakang layar itu ya si Cardano CLI-nya itu gitu.
Nah, coba kita buka gitu ya, dokumentasi resminya Cardano CLI. Nah, gitu ya. Jadi di sini jelasin gitu ya. eh, Nah, jadi di sini Cardano CLI itu bisa ngapain aja sih? Bisa bisa bikin transaksi, bisa menandatangani transaksi, bisa submit gitu ya. Terus di sini juga ada buat minting. Teman-teman bisa baca-baca di sini tentang bisa minting. Nah, ini kayak gini perintah-perintahnya gitu ya. Nah, saya mau praktekin, eh, cuma ya teman-teman yang baru-baru belum tahu ini apa. Hmm, telan dulu aja gitu. Simak dulu aja, perhatiin Hmm. dulu aja. Saya boleh nambahin sebentar, Mas Fadrian. Nah, Jadi buat ya, teman-teman yang di sini, benar. jangan takut. Kita emang belajar basicnya itu Cardano CLI. Tapi nanti ke depannya, kalian nggak akan selalu, kayak di sini kan banyak tuh perintahnya, Cardano CLI itu, terus transaction, policy ID segala macam. Tapi teman-teman di seluruh dunia itu udah buat juga SDK, software development kit, buat masing-masing bahasa pemrograman, misalkan kayak JavaScript, TypeScript, Python, Java. Jadi teman-teman nanti pas coding, nggak akan uh, nggak akan bikin komen lain kayak gini, karena udah ada wrapper-nya, udah ada SDK-nya. Jadi fungsi-fungsi yang ada di CLI atau komen-komen yang ada di Cardano CLI itu udah dipindahin ke SDK masing-masing bahasa pemrograman. Eh, Kurang lebih kayak gitu kan Mas Fadrian? Jadi ntar kita juga Betul udah ya. dibantu sama masing-masing SDK kayak Mesh SDK. Itu kalau kayak mau eh, ngecek berapa sih, ada apa aja sih isi walletnya, itu udah ada software development kitnya. Jadi teman-teman, emang kita harus belajar CLI-nya kalau untuk ngerti sebenarnya ada apa aja sih fungsinya, komen lainnya. Tapi itu semua akan di-wrap di ke masing-masing SDK untuk bahasa pemrograman yang berbeda-beda. Kurang lebih kayak gitu. Thank you. Silakan Mas Florian. Ya, oke, betul. Ya, jadi di sini sebenarnya kita belajar Cardano CLI itu hanya belajar prinsipnya gitu, mekanismenya gitu. Kayak ini contohnya gitu ya. Untuk melakukan suatu transaksi itu prosesnya kayak gimana sih gitu. Nah, ini kan prosesnya bisa dijelasin lewat script ini gitu ya. Jadi pertama-tama itu hmm, nah, kita kita generate dulu verification key, terus generate dulu signing key gitu ya. Nah, eh, di sini nah saya juga sudah sediain gitu ya. Ada repository, teman-teman bisa bisa copy di sini. Ini yang udah saya coba gitu ya. Saya udah cobain praktek gimana caranya transaksi gitu ya. Gimana caranya sisipin metadata, minting NFT, minting token gitu. Kalian bisa explore gitu ya. Ini dari yang apa yang udah saya coba. Kita cobain salah satu gitu ya. Yang paling dasar, gimana caranya transaksi gitu ya. Caranya ngelakuin transaksi, mekanisme transaksi di CLI. Nah, cobain kan tadi kita udah ada tuh ya the meternya. Di the meter ini kita udah set up, ada Cardano node-nya, udah ada Cardano CLI-nya. Jadi kita bisa jalanin perintah-perintah ini gitu ya. Oke. Nah, sekarang tujuannya eh, lewat perintah-perintah ini tujuannya itu kita mau generate address ya. Kita mau generate address wallet gitu. Nah, tapi pertama-tama kita tentuin dulu kita mau di testnet pre-prod atau preview gitu. Nah, tadi teman-teman masih ingat nggak? Kan di sini saya di testnetnya itu ada ini ya, ada value gitu. Kalau preview itu dua, kalau pre-production itu satu. Jadi itu dua atau satu itu fungsinya untuk menentukan kita mau di mana gitu. Kita mau di testnet mana. Tadi mana ya. Nah, jadi kalau mau di pre-production, kita pakai testnet Magic satu. Tapi kalau mau di preview, kita pakai di testnet Magic 2 gitu. Kita setup, kita sediain satu variabel namanya network.
Oke ya. Jadi kita tentuin nih, kita mau di pre-prod, terus, nah, kalau mau mainnet, ya langsung aja mainnet gitu, network mainnet. Nah, terus di sini ada perintah Cardano CLI query type network. Nah, itu untuk ngecek, itu untuk dapetin informasi on chain. Kita udah ada di blok berapa, kita apakah database di kita udah synchronize sama ledgernya gitu. Nah, it's untuk copy. Ya, nah, sekarang kita ada di blok segini, di box sekian gitu ya. Terus ini ada sync progress. Nah, apa yang dimaksud sync progress? Jadi kan di server ini kan ada database. Nah, database-nya itu dia menyimpan data-data transaksi blok-blok gitu ya, dari genesis blok sampai blok yang sekarang gitu. Nah, ya ini kayak yang saya sebutin apa itu genesis blok, apa itu blok. Reminder lagi gitu ya, teman-teman bisa belajar di CBCA itu ya, karena ini pengetahuan basic tentang blockchain-nya gitu. Jadi intinya kalau udah sync progress 100%, ya ini node kita udah sinkron gitu. Node kita udah sinkron sama jaringan blockchain. Nah, jaringan blockchain ini. Oke, kita lanjut lagi. Di sini saya mau bikin, saya sediain gitu ya, satu folder. Saya sediain folder. Terus dalam folder ini saya mau bikin ada public key sama private key-nya. Buat teman-teman jangan takut, nanti akan dijelasin di sesi terakhir tentang uh, mkdir dan lain-lain, komandan interface-nya Linux sih, kayak yang tadi Mas Falden udah jelasin. Oke, Oke, nah kalau udah, jadi kan saya udah bikin, terus saya generate eh, public key sama private key-nya. Ya sebenarnya sih ini kalau ini agak bahaya ya. Private key-nya bisa dilihat gitu. Jadi teman-teman di sini nah ini kan ada key-nya gitu ya. Kalau kita lihat kayak gimana key-nya itu. Nah ini yang .ascii ini private key ya. Jadi ini private key ini harusnya ada metode untuk ngamanin ini sebenarnya. Ini kan private key gitu. Tapi ya karena ini percobaan eksperimen ya ya udah apa adanya lah kadarnya lah gitu. TX address VP. Nah ini public key-nya gitu ya. Oke. Nah itu apa itu public key, apa itu private key. Nah teman-teman juga bisa belajar di CBCA itu materi dasar. Nah sekarang udah ada private key-nya, udah ada public key-nya. Kita mau generate address. Kan wallet kita juga punya address kan. Ya address. Ya ibarat kata kalau kita punya account bank itu kita punya nomor rekeningnya gitu ya. Oke. Oke. Nah, udah. Sekarang saya mau cek nih addressnya. Oke, ya. Jadi ini wallet addressnya udah jadi nih, gitu. Kalau di wallet kan ya interface-nya karena udah dalam bentuk aplikasinya kan ya enak gitu ya dilihatnya kayak gini doang. Nah ini kan addressnya gitu. Cuma kalau kalau teman-teman lihat behind the scene-nya gitu, berat kata apa yang terjadi di belakang ya seperti ini kurang lebih gitu.
Ya ini mentahnya tuh kayak gini. Nah, makanya kenapa ada kayak SDK kayak Mesh, JS misalkan. Jadi itu yang kayak mekanisme yang kayak gini itu udah jalan di belakang layar dan itu kita tinggal fokus ke abstraksi di atasnya gitu ya. Eh, ada library-nya di JavaScript gitu. Jadi ya kita sebenarnya kalau udah bikin aplikasi nggak mungkin kita manual-manual kayak gini. Hanya kan ini kita belajar eh, dari mana asalnya gitu ya. Oke. Nah sekarang kita cobain gitu ya. Tadi kan kita udah nyobain faucet ya. Kita cobain kirim kirim aset ke address ini ya gitu. Oh ya. Kita juga bisa di sini ada perintah untuk ngecek ngecek saldonya. Kita ngecek saldonya, balance-nya. Nah ini kan masih nggak ada apa-apa ya, nggak ada informasi apa-apa gitu. Masih nol lah gitu. Oke. Sekarang kita ke faucet, balik lagi ke faucet yang tadi nih. Ini keran uang unlimited. Oke. Gitu, terus eh, copy dulu ya. Tadi address-nya kan ini. Address-nya ini kita copy. Oke. Nah, ini bisa kita lacak jika ada no scan. Kira-kira tunggu sekitar Belum ada 20 ya. detik lah. Hmm. Hmm. Ya soalnya ini testnet ya, jadi lama nggak akan sama kayak aslinya. Jadi kadang-kadang ya nggak ketemu juga gitu. Oke, mungkin sambil nunggu, saya mau informasi juga Hmm. dulu. Tadi kan, mungkin buat teman-teman yang sini masih agak bingung ya. Ada Cardano Node sama Cardano CLI. Nah, Cardano Node itu merupakan eh, apa ya? Semua yang jalan di atas jaringan Cardano, sistemnya, networknya, itu adanya di Cardano Node. Jadi blockchain Cardano itu kita bisa akses melalui Cardano Node. Node itu kayak salah satu PC dari semua PC yang ada di eh, yang jalan di atas blockchain Cardano. Nah, untuk bisa mengakses informasi atau ngirim transaksi atau kita mau eh, ngecek wallet, bikin address segala macam, atau kita berinteraksi dengan blockchain Cardano, itu harus pakai Cardano CLI melalui Cardano Node ini. Kurang lebih, ntar yang akan kita lakukan ke depannya adalah kita bikin front end, tampilan user interface, dan segala macam codingnya di atas Cardano CLI ini, di wrap pakai SDK. Nah, kenapa kita harus belajar ngerti dulu tentang Cardano Node dan Cardano CLI? Karena itu adalah basicnya. Jadi ya yang tadi Mas Fardan bilang, um, Cardano CLI itu tampilan apa ya? Fungsi paling basic dan semuanya kan di wrap terpakai SDK untuk mempermudah teman-teman untuk bisa ngedevelop. Kurang lebih kayak gitu aja buat teman-teman yang masih baru di sini. Silakan lanjut, Mas Fardan, atau mungkin bisa jawab dulu nih ada pertanyaan dari Mas Dion. Tadi kelewat, kalau saya pakai laptop yang RAM-nya 8 GB untuk bisa ngejalanin coding buat bikin wallet nggak, Bang? Bisa. Itu tadi bikin account dulu di Demeter.run. Kemudian kalian bisa pakai laptop apapun sih yang bisa ngejalanin Chrome. Terus ya udah, kalian ngerunning semuanya pakai ini, si Demeter.run ini. Pakai fasilitas ini. Semoga menjawab. Atau mungkin Mas Fadlan bisa nambahin. Thank you. Ya, jadi kalau untuk codingnya, untuk developmentnya, apanya sih kalau RAM 8 GB bisa, gitu, bisa banget. Hanya kalau yang kayak harus jalanin node, harus jalanin infrastruktur yang kayak gitu-gitu ya, kita perlu cloud gitu ya, perlu si Demeter ini. Oke, ini udah masuk nih. Tadi yang kita minta, kita request ke Faucet udah masuk. Eh tadi tuh dikasihnya 10.000 EDA kan. Nah, tapi ini kan satuannya Loveless. Kalau satuannya Loveless, 10.000 kali 1 juta gitu ya. Ya, Jadi jadi ini ada ya sekian 10 miliar Loveless gitu ya.
Mungkin bisa dijelasin dulu bedanya Lovelace sama Eda. Jadi Lovelace itu satuan satuan EDA, satuan currency di Cardano gitu ya. Jadi kalau teman-teman pernah dengar kalau Bitcoin kan Satoshi. Satoshi gitu. Ya, Nah, kalau di Ethereum itu apa ya? Ether Saya lupa. sama ah lupa belakangnya Eh, apa. ya itulah pokoknya. Nah, kalau di Cardano tuh Lovelace. Jadi satu EDA itu sama dengan 1 juta Lovelace. Ya, bener ya Mas Andreas ya? Betul, 6 digit di belakang. Hmm, ya 6 digit ya. Tadi kan 10.000 dikasihnya berarti ini ada 10 miliar. 10 miliar Lovelace. Ya gitu lah ini agak pusing juga lihat nolnya. Tapi intinya ini kita udah berhasil ya. Eh, kita udah berhasil bikin address sampai sampai bisa ada asetnya gitu ya. Jadi ya ini udah kayak wallet gitu. Ya sebenarnya aplikasi wallet juga behind the scene-nya kayak gini ya. Bisa dibilang kayak gitu gitu. Ini low levelnya banget lah gitu. Tapi kan ya nanti kita nggak akan kayak gini-gini lah. Kita bakalan belajar eh, bikin aplikasinya ya pakai MSJS kayak gitu gitu. Nanti nextnya ke depannya gitu. Ya. Eh, Mungkin dan biar kita aja ada sekarang lagi ngajuin funding ya, Mas Andreas di Fund 11 ini supaya eh, kita bisa bikin workshop intensif ya. Kalau hmm, kalau kita lolos, kita akan bikin workshop ini sebulan 3 kali gitu ya, selama setahun gitu. Jadi teman-teman bisa belajar ya, jadi kayak ibarat kata kayak kayak bootcamp aja gitu kan. Teman-teman mungkin kalau bisa bootcamp tunjukin ya belajar proposal. hampir tiap minggu, belajar dari awal gitu ya. Oh, proposal ya. Oke, tunjukin dulu ya Jadi buat proposal kita. teman-teman yang belum tahu, di Cardano itu ada yang namanya Project Catalyst. Jadi Project Catalyst itu merupakan suatu platform dia di Cardano di mana teman-teman tuh bisa masukin proposal. Kemudian kita tuh punya treasury bersama, kas bersama. Kemudian semua orang yang pemegang ada tuh bisa ngevoting proposal mana yang mau di-funding. Biasanya lamanya satu funding itu selama 4 bulan sampai 5 bulan. Kita sekarang di fund ke-11 um, udah 11 kali lah. Nah, kebetulan kita dari Indonesia, salah satu proposernya adalah Mas Fadrian. Dia ngajuin proposal di Project Catalyst untuk bikin workshop untuk para developer, untuk kita semua selama setahun. Nah, untuk teman-teman yang kemarin udah registrasi di Catalyst Voting Apps, silahkan voting proposal kita, namanya Indonesian Cardano Developers Community Workshop 2024. Mungkin Mas Fadrian bisa tunjukin juga di tab satunya Catalyst Voting Apps, jadi teman-teman di sini yang belum tahu, bisa install di Google Play maupun di App Store. Kemudian kalian registrasi aja kalau emang kemarin udah telat, mungkin ya bisa bantu voting kita di Fund 12. Kalau yang udah kemarin registrasi bisa bantu voting kita sekarang. Dibuka sampai Februari minggu kedua, selama 2 minggu votingnya. Jadi yang udah registrasi, tolong bantu voting proposal kita. Gitu. Terima kasih. Thank you Mas Prasetyo udah di voting. Oke ya, teman-teman, thank you ya atas dukungannya gitu supaya workshop ini kita bisa jalan lebih intensif lagi gitu ya. Proposalnya Kan mungkin bisa ya, di-share linknya di chat, jadi teman-teman yang di sini bisa ngecek juga proposal kita seperti apa. Jadi buat teman-teman yang oke. tertarik untuk ngajuin proposal, silahkan bikin account di Cardano Adia Scale. Cek aja proposal kita juga. Kalau yang tertarik untuk lebih ke arah tata kelola atau governance-nya, ntar kita ada sesi, bukan yang di sini, di yang Cardano Ecosystem maupun di Telegram kita. Kita juga jelasin tentang kalau teman-teman mau aktif di tata kelola atau governance-nya Cardano. Terima kasih. Jadi bisa lanjut lagi aja dulu, Mas Fadrian. Thank you. Ya, oke. Jadi ya kita belajar banyak hal gitu ya di workshop ini. Apalagi nanti kalau intensif bisa sebulan 3 kali gitu ya. Jadi kayak teman-teman udah kayak ikut bootcamp aja gitu ya. Tiap minggu selalu ada belajar apapun gitu. Semua Cardano gitu mulai dari milestone ini yang saya jelasin. Ya ini benar-benar belajar dari awal banget ya, dari command line, dari HTML, CSS sampai bisa bikin nge-build aplikasi lah minimal web gitu. Udah gitu sambil paralel belajar CPCA, terus mulai paham Cardano CLI, Cardano Node, Mesh.js, smart contract. Nah, kita kita belajar semuanya gitu.
di workshop ini gitu ya. Ya sesuai dengan milestone yang kita udah di proposal nih. Jadi semuanya belajar gitu. HTML, CSS, JavaScript, bikin smart contract, apa segala macam. Jadi kita akan jalanin selama setahun full ya gitu. Kalau kita lolos gitu. Dan kita juga ada budget buat teman-teman gitu ya. Eh, Di sini kita ada budget 3.600 EIDA untuk dibagian ke teman-teman juga gitu. Jadi setiap workshop itu kita ada challenge-nya, ada coding challenge, ada tugas-tugas yang teman-teman bisa kerjain. Kalau teman-teman bisa ngerjain itu, ya siapa cepat gitu ya, ya akan dapat reward ini juga gitu, dibagi. Oke. Balik lagi, lanjut lagi gitu ya. Tadi sampai mana? Eh, ya jadi kita udah berhasil tadi, udah sampai berhasil bikin eh, kirim faucet ke address gitu. Nah, tapi kan tadi kita lihat banyak komen lain yang ya teman-teman di sini mungkin belum ada yang sama sekali belum pernah tahu komen lain itu kayak gimana gitu ya. Nah, sekarang kita mulai masuk ke komen lain gitu ya. Nah, ini nggak tahu ya, waktunya keburu atau enggak. Sekarang udah 8.16. Ya mudah-mudahan 30 menit ke depan saya bisa sampaikan. Nah, ini udah kebanyakan ininya, saya agak pusing. Terus dulu aja. Oke. Eh, jadi komen lain Unix atau Linux gitu ya. Kita akan belajar komen lain Linux ya minimal minimal paham untuk navigasi dan file management gitu ya. Nah, ini di roadmap ini kan step satunya gitu ya. Step satunya belajar Linux command. Nah, terus apa sih yang belajarin gitu ya? Kalau teman-teman pakai sistem operasi Windows, OS Windows, nah kan kalau di Windows itu dia terminal itu pakai PowerShell, kalau enggak command prompt gitu ya. Nah itu perintahnya tuh ya agak-agak lain lah, nggak sama persis kayak di Linux gitu. Makanya kalau kalau di Windows gitu, teman-teman harus install Git Bash. Nah, jadi teman-teman data ke ke https git stm.com ini, ya sebenarnya sih ini Git ya. Jadi teman-teman kalau kalau udah install Git di Windows, otomatis nanti punya Git Bash gitu, yang kayak gini. Saya buka ya Git Bash. Jadi kalau teman-teman udah install Git di Windows, otomatis teman-teman punya terminal namanya Git Bash. Nggak belum muncul ya, sebentar. Udah muncul sih di tab-nya tuh di bawah. Kayaknya di monitor Hmm. satunya mungkin, Bentar ya, nggak bisa atau di digeser. browser. Sorry, ada kendala teks. Ya, oke. Ini, nah, jadi pakai terminal Git Bash ini ya, teman-teman bisa jalanin hmm, perintah-perintah Linux gitu ya. Itu caranya kalau di Windows. Jadi teman-teman bisa ke Git dulu, download dulu, nah itu otomatis punya punya Git Bash. Atau kalau teman-teman udah install VS Code, ya kalau teman-teman udah install VS Code di sini bisa pilih terminalnya itu Git Bash yang ini. Jadi terminalnya Git Bash ini bisa dibuka di VS Code juga gitu. Ya, Kalau yang di cloud, tadi yang cloud Demeteran udah ada pilihannya juga atau udah langsung Git dia, Git. nah kalau di The Meteran itu terminalnya udah langsung Linux sih. Oke, biar info aja buat teman-teman di sini yang pakai Demeter ke depannya. Hmm. Oke. Ya, jadi perintah-perintah Linux untuk navigasi sama manajemen file. Nah, yang paling umum sering digunakan tuh ada pwd, cd, mkdir, touch, ls, ecovim, rmv, cprm. Saya nggak tahu gitu ya keburu atau enggak jelasin ini semua gitu. Karena waktu kita terbatas, langsung aja gitu ya. Kita kenalan sama
komen namanya PWD gitu. Jadi PWD ini Print Working Directory panjangannya. Jadi komen ini untuk kasih tahu lokasi kita tuh ada di mana gitu ya. Nah, ini kan bentuknya terminal gitu ya. Kalau nggak biasa itu agak-agak aneh, ya, pusing gitu. Jadi saya jelasin dulu, saya kasih analogi dulu. Kan kita biasanya seringnya lihatnya kayak gini ya. Nah, ini kan sebutnya graphical user interface. Kalau teman-teman lihat di sini, di paling atas nih, ini kan ada tulisannya E.2/ISO. Nah, ini tuh ngasih tahu gitu. Kita tuh ada di local disk E, terus kita tuh ada di directory atau folder ISO gitu. Atau misalkan saya klik lagi di mana ya, random lah ya, code misalnya. Saya klik lagi, nah di sini kan ada D, ini artinya saya ada di local disk D, terus ada di directory work, di dalam directory work itu ada directory lagi, the plot replace, terus ada di dalam directory ini ada directory lagi, P1, terus ada lagi directory code gitu. Ya mudah-mudahan paham. Nah, atau kayak gini, saya klik, balik lagi saya ke local disk E. Saya klik local disk E, nah udah gitu kan saya nemuin folder atau directory ISO, saya klik, jadinya kayak gini, ibarat katanya kayak alamat gitu ya. Nah, tapi kan kalau di terminal kan ya nggak bisa dilihat kayak gitu kan, nggak bisa dilihat secara grafik. Makanya ada perintahnya gitu. Nah, saya langsung praktekin aja lah ya. Tadi kan udah tadi udah buka di VS Code gitu ya. Nah, eh, ini anggap aja saya nggak tahu nih lokasinya di mana nih. Oke, kan bentuknya kayak gini. Jadinya saya pakai perintah pwd, terus dikasih tahu nih, lokasi saya ada di sini, di local disk C, di folder user, di dalam folder user ada WAL daerah. Ini kan versi terminalnya, versi CL-nya. Nah, coba ya kita buka sekarang versi graphical. Saya buka, biasanya kan kita gini ya, kalau di komputer di Windows, di local disk C, terus di folder users, nah terus ada kan tuh WLDR. Nah, saya kan ada di sini nih. Nah, ini yang tampilan tampilan yang sekarang kita lihat nih, di sini. Ini tuh sama dengan di terminal ya kayak gini. Nah, tapi kan kalau di komputer kan kelihatan nih ada apa aja. Nah, gimana sih caranya ngelihat item-item folder atau file yang ada di sini? Nah, caranya kita pakai perintah namanya ls list. Nah, di sini ini list. Kita coba ya ls-nya. ls. Nah, muncul nih ada folder app data, kontak, dokumen, download gitu. Terus di sini kan eh, ada macam-macam lagi nih. Bisa ada variasi ls min l, menampilkan informasi detail menggunakan opsi long format gitu ya. Nah, coba jadinya kayak gimana ya kalau ls min l? Kan kalau ls aja kayak gini, ls min l. Nah, kalau ls min l nanti kayak gini tampilannya. Jadi ini ada size-nya, tapi ini size-nya sih belum belum readable ya. Kan nggak ada megabyte atau gigabyte, pokoknya jadi bentukannya kayak gini agak pusing lihatnya. Terus ini tanggal file ini dibuat, ini nama nama file atau nama foldernya gitu ya, kayak gitu. Jadi apa yang kita lihat ini dalam bentuk command line, tapi kalau yang graphical kayak gini bentuknya gitu. Jadi itu bedanya kok, graphical sama command line. Nah, terus ini ls min a. A itu artinya all. Nah, kalau teman-teman pakai ini ls min a, nanti bisa eh, bisa nampilin
folder atau file yang hidden gitu. Kan kadang-kadang suka ada folder file yang hidden nih, yang tersembunyi gitu. ls min a, foldernya apa ya? Biasanya yang folder-folder yang tersembunyi itu yang belakangnya ada titik kayak gini nih. Folder atau file yang tersembunyi Yang belakangnya ada hidden titik kayak biasanya kalau di Windows. yang hidden. Benar. Nah ini kan ini nih salah satu nih SSH. Ini kan SSH ini sensitif ya ini, karena di hidden. Terus bisa 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 digabung juga sih. Tadi kan ls min l bisa digabung juga l min ll sama a. Nah, terus ini ada lagi ls min h. Nah ini min h ini ngasih tahu size-nya yang readable gitu ya. Kilobyte, megabyte, gigabyte. ls min h l. Nah kan lebih enak dilihat kan. Jadi tahu gitu ini file ini tuh size-nya 12 mega. File ini saya ada database Postgre 392 mega kayak gitu. Lebih readable gitu. Ya, jadi kita udah kenalan nih komen yang paling mudah PWD, Framework Directory untuk tahu lokasi kita ada di mana, sama LS. LS untuk tahu ada item apa aja, file folder atau file apa aja yang ada di directory itu. Gitu. Oh ya, terus di sini juga teman-teman bisa bisa lihat eh, terus pakai alamatnya gitu, pakai ini partnya, cobain gitu ya. Kan posisi saya ada di sini, kan kita lihat apa yang ada di dalam app data ini. Jadi ls min lh bisa app data. Nah, jadi di dalam directory app data isinya ada ini lokal roaming. Nah, coba ya kita buktiin ya dalam bentuk graphical. Kan kayak gini ya graphical. Kita klik app data, lokal lokal roaming. Nah, benar kan nih ls lh app data. Nah, isinya ini kayak ini kayak gitu. Nah, next ada lagi perintah namanya cd change directory. Jadi change directory ini tujuannya untuk pindah ke directory tertentu gitu ya. Nah, misalkan kan posisi kita tadi ada di ini ya, ada di sini. Nah, kita pengen masuk ke folder musik. Nah, posisi kita tadi ada di sini, terus kita mau masuk ke folder musik. Gimana caranya? CD terus musik. Nah, ya sekarang udah ada di sini. Nah, kalau kita cek lagi posisi kita, nah musik. Ya, tapi ini sebenarnya udah enak ya. Udah dikasih tahu juga kita dari mana gitu. Flash musik gitu. Udah dikasih tahu posisi kita di mana sebenarnya. Tapi nggak semua terminal bisa kasih tahu ini juga sih. Nah, terus kita lihat di folder musik ini ada apa aja sih? Nah, isinya tuh ada ini, ada apa ini desktop, flash. Kalau kita masuk ke folder musik dari sini ini, ya, kayak gini lah isinya, kayak gitu. Ini kan ada di lokal disk ya. Nah, misalkan saya mau ke lokal disk yang lain deh, bisa cd slash e. Nah, kita periksa di dalam e ini ada apa? Gitu. Ada folder ISO. Nah, ini lokal disk E-nya saya, ya ada folder ISO ini. Ya emang benar sih, pasti lah benar. Terus, oke. Hmm, nah ini kan kadang-kadang ada file, ada folder yang misalkan saya bikin folder baru, pasti gitu ya. Folder spasi baru.
Nah, gimana caranya masuk ke sini? Ya kalau kalau di graphical user interface kan nggak gampang, tinggal klik aja gitu kita udah masuk gitu ya. Tapi kalau di command line kan harus komen dulu, komen, begitu folder baru. Nah, tapi kan ini nggak bisa nih. Jadi domainnya argumen. Nah, gimana caranya kalau ada naming yang ada spasinya? Kalau ada naming yang ada spasinya, bisa bisa pakai yang kutip-kutip gitu. Jadi, nah, gimana caranya masuk ke sini? Caranya cd kutip folder baru. Nah, ini saya sekarang udah ada di lokasi ini, udah masuk nih. Sama aja kayak saya klik, nah, masuk gitu ya. Kayak gitu. Oke, terus ngapain lagi ya? Nah, ini nih. Pindah direktori, pindah ke direktori parent atau direktori di atas. Oke. Kan kalau saya klik folder, nah saya posisi ada di sini nih. Nah, direktori di atasnya itu ya sebenarnya ini ya, lokal disk-nya ini. Kalau saya mau balik lagi ke lokal disk, kan saya tinggal klik ini ya back gitu ya, kalau di graphical user interface. Tapi kalau di command line interface, saya pengen pindah lagi ke keluar atau keluar dari folder baru ini ya tinggal cd titik-titik. Nah, sekarang saya posisinya di sini. Tuh, saya posisinya di luar folder baru gitu. Jadi kalau mau back atau ke pindah pindah ke folder di atasnya, itu kayak komennya folder cd titik-titik. Bisa juga pakai cd script sih gitu. Terus pindah ke directory dengan path relatif gitu ya. Oke, nah, misalkan ya, kalau di graphical user interface kan gampang gitu ya. Saya tinggal klik, misalkan saya mau ke suatu folder yang ada di local disk D. Saya kan tinggal klik local disk D, misalkan saya pengen buka folder software gitu kan. Udah, sekarang posisi saya ini di D software, masuk lagi deh, saya masuk lagi ke eh, OS gitu ya. Nah, ini kan path-nya. Nah, gimana caranya kalau di command line? Caranya cd, terus saya slash, nah, saya kasih tahu lokal, saya pengen ke lokal disk D, terus ke folder software, terus ke hmm, ini OS ya, OS. Ini. Nah, saya udah masuk nih. Isinya ada windows7.io. Nah, sama kan? Jadi kurang lebih kayak gitu. Penggunaan perintah change directory. Nah, terus di sini ada cd aja. Jadi kalau perintah cd kayak gini doang, nanti teman-teman bakalan pergi ke root, ke home. Nah, ini tuh home-nya di test. Ini tuh home-nya ada di ini. Home-nya tuh ada di local disk users. Ini nama saya. Oke. Ya, jadi kurang lebih kayak gitu ya. Penggunaan komen CD gitu ya. Nah, tadi kita udah belajar gitu ya. PWD ini untuk tahu lokasi kita di mana. LS untuk tahu item apa aja sih yang ada di direktur itu. CD untuk pergi ke folder mana, ke direktory mana gitu ya. Oke. Nah, terus nextnya nih ya, kita lanjut lagi ke perintah mkdir, make directory gitu. Ya ini ya sesuai dengan namanya gitu. Ini untuk bikin folder atau bikin directory. Oke. Contoh lagi gitu ya. Eh, kan kalau di graphical user interface kayak gini, saya misalkan pergi ke local disk kalau saya mau bikin, ini saya hapus dulu ya, kalau salah, saya bikin.
kalau kalau kita pengen bikin folder baru kan, ya misalkan klik kanan, new folder gitu kan. Saya namain misalkan my folder. Nah jadi gitu ya, simpel ini kan udah biasa lah pasti ya kita bikin folder apa segala macam ini udah hal yang sehari-hari gitu, sehari-hari kita lakukan. Tapi gimana kalau di command line? Kalau di command line ya kita pakai perintah yang tadi, mkdir kayak gini. Coba ya kita balik lagi ke local disk E. Nah, soalnya di sini local disk E ya kosong, enak lihatnya. Oke, jadi di local disk E ini saya mau bikin folder folder baru gitu ya. Misalkan saya kasih nama folder 2 ya, mkdir folder 2. Folder 1 aja gitu ya. Oke. Saya cek ls. Nah, ini ada nih yang kita bikin folder 1. Nah, ini gitu. Nah, sekarang kita coba, nah ini bisa bikin foldernya lebih dari satu gitu ya, multiple gitu. Sebenarnya sih ada cara cepatnya gitu kalau mau bikin 1.000 langsung bikin 2.000 folder sekaligus, ada cara cepatnya juga gitu ya di command line ini. Sebenarnya bisa explore gitu. Tapi kurang lebih cara manualnya kayak gini. Saya bikin folder, misalkan fol- folder 2, folder 3. Nah, itu kan ada ya, folder 2, folder 3. Sebenarnya ada cara cepatnya gitu. Kalau mau bikin foldernya banyak gitu ya, puluhan, ratusan sekaligus. Kalau di programming ada kayak loopingnya gitu. Di command line juga ada gitu ya. Teman-teman bisa explore caranya gimana. Tapi saya kasih tahu basicnya dulu aja. Nah, terus teman-teman di sini bisa bikin bikin folder, tapi udah ada path-nya gitu ya. Jadi contohnya gini, saya di sini punya my folder. Di dalam my folder ini saya bikin folder lagi. Saya kasih nama misalkan folder gitu. Kan kalau di GUI ya caranya gini kan, ya sehari-hari lah kita sering kayak gini kerjain di komputer. Tapi kalau di command line caranya kayak perintah ini. Nah, misalkan saya mau bikin folder barunya di folder 1 gitu. Jadi di folder 1 ini kan masih kosong nih. Ini kan masih kosong. Saya pengen bikin folder baru namanya folder di sini. Ini masih kosong ya. Saya mau bikin folder baru di dalam folder 1. Saya namain subfolder gitu. Oke. Nah, sekarang kita cek nih. Nah, ada muncul itu jadi command line. Nah, terus kita juga bisa coba, kita bisa bikin eh, directory atau folder di dalam folder gitu ya. Kalau tadi kan bikinnya satu persatu gitu ya. Saya bikin ini dulu, udah gitu bikin lagi di dalamnya. Nah, saya pengen bikinnya sekaligus gitu. Bikinnya di dalam folder, udah langsung ada folder lagi. Nah, anggap aja saya bikin baru gitu ya, folder 4. Nah, caranya pakai perintah yang ini, tapi di sini ada min p, ada label min p. Tadi folder 4. Terus dalam folder 4 ini ada lagi subfolder. Oh, oh, sorry, saya lupa min p-nya. Min p. Kalau nggak ada min p nggak bisa. Nah, kalau kita cek, ada kan folder 4 tuh. Terus kalau kita cek lagi udah ada subfoldernya. Gitu. Oh ya, tadi kan sempat tuh waktu kita percobaan pakai Cardano CLI,
Tadi mana ya Cardano CLI? Pokoknya tadi waktu di Cardano CLI itu ada nih yang hadir min pay, payment, payment terus Hmm. address atau apalah gitu. Kan tadi waktu percobaan dia dipakai gitu ya. Yang hadir min pay. Nah, terus nextnya kalau ini bikin folder, nah gimana caranya bikin file? Ya kayak ibarat kata kita misalkan buka notepad, buka notepad terus eh, kita nulis sesuatu gitu ya. Hello Cardano. Nah, terus ini di save-nya itu di setnya itu tadi mana di di sini misalkan ya di my folder dalam subfolder misalkan teks kalau teks teks sesuatu. Nah, bikin bikin file terus ada isinya gitu, nulis sesuatu. Nah, kalau di command line eh, caranya pakai perintah tadi touch. Misalkan kita mau bikin di mana ya, kita tentuin dulu. Anggap ya kita mau bikin di dalam folder satu. Folder satu itu ada ininya enggak ya? Ada subfoldernya enggak ya? Oh, ada. Ya, jadi langsung ya kita kita pakai path gitu. Path folder satu subfolder. Nah terus di sini kasih namanya misalkan my text apalah gitu. .md. Nah kita cek ya kalau di tadi kan folder satu folder nama text. Ini file yang tadi kita buat di create lewat command line. Tapi ini isinya belum ada nih, belum ada isinya. Nah terus di sini ada lagi namanya perintah echo. Jadi nah, terus di sini di perintah echo juga kita bisa nulis sesuatu gitu ya. Terus kita masukin ke dalam file. Gitu. Atau kita bisa ngelakuin yang namanya append, nambahin. Jadi di dalam filenya udah ada isinya, tapi kita tambahin sesuatu. Gitu. Coba dulu dari ini gitu ya. Misalkan saya punya variabel, yang punya variabel name. Nah, kalau saya pengen tahu isi variabel name ini, echo name. Nah, bisa juga kayak gini. Saya bikin string, bikin teks, hello, terus di sini saya panggil variabel name-nya. Nah, jadinya hello Cardano gitu. Nah, misalkan ini saya pengen tulis tulisan ini, teks ini ada di ada di dalam sini, ada di dalam my text, ada dalam sini. Nah, ini kan partnya di sini. Folder satu, subfolder. Terus tadi perintahnya apa? Perintahnya tuh echo, teksnya apa, atau nilai dari variabelnya apa. Saya masukin ke filenya. Pakai apa itu? Tanda lebih besar. Oke. Echo, hello. Ya langsung aja Cardano jadi bisa. Terus kasih ini. Nah, terus jangan lupa ininya, path-nya di folder satu, subfolder, terus nama filenya itu my text itu, my text, .md. Nah, ini udah masuk nih. Nah, kalau kita cek, nah, udah masuk kan di file mytext.md. Ini yang kita tulis lewat echo ini.
gitu. Sebenarnya kalau mau bikin file, edit-edit segala macam ya kan nggak mungkin echo terus gitu ya. Jadi di sini kita bisa pakai text editor namanya Vim. Ini text editornya Linux lah gitu. Nah, eh, tapi ini ada cara pakainya gitu ya. Perintahnya itu gitu ya. Kalau teman-teman mau bikin file, Vim terus nama filenya apa, nah, terus nanti muncul suatu tampilan lah kayak gitu. Nanti saya kasih lihat. Tapi di sini ada kayak penggunaannya gitu ya. Kalau mau nulis, teman-teman harus ubah yang tadinya mode normal ke mode insert. Jadi klik dulu I, dari itu baru nulis-nulis sesuatu. Nah, dari itu kalau mau di save, klik exit, escape, dari itu tulis ini. Ini sebenarnya kalau pakai Vim itu awal-awal aneh gitu. Awal-awal bingung, nggak tahu cara keluarnya, nggak tahu cara nge-save-nya. Biasanya gitu sih. Kalau pertama kali pakai saya juga waktu itu, pertama kali pakai Vim, aneh gitu. Bingung. Nah, langsung aja praktekin gitu ya. Hmm, ini kan kita posisinya di sini ya. Ya anggap jadi langsung aja di di lokal disk ini saya mau bikin sesuatu. Di sini ada file, hanya apa ya gitu ya. Vim namanya apalah gitu. Teks teks Cardano atau apalah gitu bebas namanya. Nah, jadi Vim itu tampilannya kayak gini. Ini kalau teman-teman klik-klik sesuatu agak-agak nggak biasa gitu. Kalau awal-awal gitu ya. Nah, ini kan ada clue-nya nih insert nih. Jadi ini udah mode insert. Ini udah mode insert. Makanya saya biasa nulis sesuatu. Tapi kalau teman-teman nggak pencet klik di keyboardnya ini kayak nge-freeze gitu. Jadi kan ini saya udah klik I, terus ini insert. Nah, itu saya bisa tulis apapun gitu ya. Misalkan hello Cardano, saya nulis apapun gitu ya. Terus ini nge-save-nya gimana? Kan ini nggak ada tombolnya, nggak ada apanya, nggak kayak GUI kayak gini kan. Ini mah ada file terus bisa nge-save kayak gini. Ini enak gitu. Tapi kalau di terminal kan bentukannya kayak gini. Nah, terus ya jadinya ini ya yang udah ada catatan di sini notes. Kalau mau nge-save yang tadinya mode insert ke mode normal, klik escape. Ini kan mode insert nih. Jadi saya klik di keyboard, saya klik escape. Nah, udah gitu di sini ada petunjuknya lagi. Kalau mau save, titik dua WQ. Ini tulisnya di mana sih? Ini jadinya teman-teman langsung di keyboardnya langsung aja klik tulis aja WQ. Terus atau muncul aja di sini di pojok kanan, di pojok kiri bawah WQ. Ini artinya kita mau keluar terus di save. Nah, kalau dicek yang kita tulis tadi, nah teks Cardano.m ini kan yang kita bikin. Nah, ini yang kita bikin tadi lewat film. Di sini gitu. Sebenarnya ini ada cara juga ya kalau di terminal kita bisa lihat isi dari file ini. Cara lihatnya ini pakai perintah cat atau ini sebenarnya jadi sebutnya concatenate. Jadi sebenarnya ini bukan cuma bisa ngelihat doang sih. Ini jadi dia bisa ngegabungin ngegabungin isi dari file kan sesuai dengan namanya concat ya. Concat ini ada di mana-mana konsep concat. Ini string manipulation disebutnya. Jadi di JavaScript ada concat, di Haskell ada concat, di Python ada concat. Cuma ya mungkin istilahnya entah beda atau gimana. Tapi secara umum concatenation ini dia fungsi untuk manipulasi string. Jadi bisa gabungin gabungin string, gabungin teks, gabungin karakter gitu. Tapi ya ini bisa dipakai buat nampilin isi dari file. Coba nih saya mau tampilin isi dari teks Cardano.md.
get text cardano.md. Nah, itu kan saya bisa nampil di sini hello Cardano gitu. Hmm, Mau info aja Mas hmm, Fadrian, tinggal 10 menit lagi. ya, Mungkin 5 menit lagi tinggal habis itu 10 kita menit ya. closing aja. Thank you. Oke. Ya sebenarnya masih banyak deh yang bisa diekspor. Ini move, ini perintah move, ada perintah copy, terus ada perintah remove. Jadi eh, cobain ya. Ini move ini dia untuk pindahin suatu file ke directory lain. Tapi bisa juga dipakai untuk rename. Kan kalau kita mau rename, kalau di GUI kan tinggal klik kanan, terus rename gitu ya. Teks Cardano 2 misalnya. Nah, tapi gimana kalau di terminal? Ini kan namanya udah berubah nih. Tuh ya, ini yang tadi saya rubah nih, Cardano 2. Karena saya pengen rubah jadi teks Cardano 3. Gitu. Teks Cardano, sorry, MV teks Cardano 2 jadi teks Cardano 3. Kalau udah kayak gitu. Nah, kan namanya udah berubah. Ini sekarang rename nih pakai perintah MV. Nah, terus saya mau pindahin gitu ya. Jadi nggak cuma rename juga, bisa pindahin. Saya mau pindahin ini ke dalam folder satu misalkan. Caranya mv text cardano 3.md. Terus ini pathnya folder satu misalkan. Nah, bentar. Ini apakah harus disebutin juga lokal disk? Oke, ya. Tuh kan ini nggak ada nih. Kita cek ya di folder satu apakah ada isinya. Folder satu. Nah tuh udah pindah. Jadi gitu cara mindahin nih. Kan eh, kalau di GUI kan ya bisa di drag and drop gitu geser-geser atau di cut udah gitu Ctrl V gitu kan. Kan gitu gitu ini keseharian kita gitu ya. Tapi kalau di terminal ya kayak gini-gini caranya. Itu MV. Kayak 5 menit lagi. Nah terus ini ada copy gitu ya. Saya cobain copy ya. Kalau tadi kan mindahin, kalau ini jadi kayak copy paste doang. Kalau copy kan ya saya Ctrl C, dari pindahin Ctrl V gitu ya. Kan gitu kalau di keseharian nih. Nah, tapi kalau di terminal kita pakai perintah cp text Cardano 3.md terus kita pindahin ke folder 2 misalkan ya, folder 2. Nah, terus kita cek nih folder 2 ls folder 2. Nah, tuh ya. Cuma bedanya kan kalau kalau tadi MV ya mindahin, kalau sekarang copy gitu. Jadi di tempat asalnya tetap ada. Nah, di tempat asalnya tetap ada. Nah, itu copy. Ya kayak copy paste aja gitu. Nah, ini terakhir ya, terakhir. Ini remove atau delete. Kan kalau di GUI kan di ya di tampilan kayak gini Windows ya. Kalau mau delete kan klik kanan terus delete gitu. Atau di keyboardnya klik delete. Kan ya delete ya kayak gitu aja gitu. Tapi kalau di command line pakai perintah namanya rm atau remove gitu. Ya caranya rm terus nama filenya apa? Teks Cardano 3.md. Nah, kan hilang kan? Hilang, kehapus. Nah, terus ada Oke. lagi kalau kita mau menghapus terakhir nih. Kalau kita mau menghapus directory sama isi-isinya gitu. Nah, ini misalkan di folder 3 gitu ya. Saya mau menghapus folder 3 sama isi-isinya gitu. rm, tapi bedanya ada ini label ini min r terus eh, folder 3.
folder 3-nya hilang. Oke. Jadi kita udah cobain semuanya gitu ya. Walaupun nggak detail gitu, sebenarnya bisa dieksplor satu persatu gitu ya, variasi-variasinya. Tapi ya kurang lebih kayak gitu ya. Command line untuk navigasi dan file management. Ini basic banget dan ya setidak-tidaknya teman-teman harus tahu gitu sebagai developer gitu. Oke, itu aja dari saya. Nah, saya kembali lagi ke Mas Andreas. Thank you. Oke, terima kasih Mas Valdrian. Informasinya sangat berguna banget buat teman-teman yang masih baru di sini. Jadi, terima kasih udah datang. Mau summary aja. Jadi hari ini kita udah belajar Cardano Developer Portal itu apa buat teman-teman yang masih baru. Kemudian saya tadi juga di sesi pertama udah ngejelasin mengenai Cardano Academy, program CBCA. Jadi teman-teman bisa belajar sendiri di Cardano Academy, bikin account, belajar basic blockchain itu apa, kemudian Cardano itu seperti apa. Jadi buat jembatanin ilmu kalian sebelum bisa masuk ke programming di Cardano. Kemudian tadi Mas Ferdinand juga ada jelasin di sesi kedua lebih banyak mengenai Demeter Run. Jadi buat teman-teman yang nggak mau nge-setup infrastruktur Cardano node-nya sendiri atau komputer yang nggak kuat, jadi bisa pakai Demeter.run, bisa bikin account aja. Nanti mungkin kita akan bahas lebih detail di sesi berikutnya, ya Mas Ferdinand ya, kalau teman-teman tertarik. Kalau nggak, kalian bisa ekspor juga sendiri. Tapi itu sangat ngebantu banget buat teman-teman yang komputernya speknya kurang untuk running Cardano Node, karena ujung-ujungnya kita harus nge-running Cardano Node sendiri juga kalau mau interaksi dengan blockchain Cardano. Habis itu tadi Mas Faldan terakhir juga ada ngebahas mengenai command di Unix ya, di Linux maupun Git Bash. Jadi bisa dilatih sendiri. Ada pertanyaan juga nih dari Mas Dion, apakah nanti PPT-nya di-share atau enggak? Mungkin bisa dijawab Mas Faldrian, atau bisa di direct message saja Ya, nanti. oke. Bisa bisa di-share sih nanti di grup ya. Jadi Hmm. teman-teman join grupnya di Tele untuk Cardano Developer Community ya. Mungkin bisa di-share Mas Linknya Faldrian udah ya. invitation-nya. Bisa Hmm, di-share lagi aja. Thank you. share lagi ya. Jadi kurang lebih begitu aja dari kami berdua untuk malam ini. Kita ada lagi meetup berikutnya di bulan Februari. Kita sebulan sekali. Nanti kita akan coba bawain topik yang teman-teman pilih. Ntar kita bikin polling juga. Sama ntar kita akan coba mulai dari basic banget. Bulan depan kira-kira topiknya apa ya Mas Valdrian ya? Mau bahas langsung Mesh SDK untuk front end kah? Atau mau coba Demeteran sama CLI lagi lebih dalam? Jadi teman-teman di sini lebih ngerti. Atau mau Cardano CLI yang JavaScript. Itu juga bisa kalau mau pakai wrapper. Ya. Nanti kita coba riset ya. Kita coba voting juga ya teman-teman di sini interestnya topik apa gitu. Hmm. Jadi Hmm. buat kawan-kawan silahkan join aja Telegram Group Cardano Dev ID. Itu kita di sini semua volunteering. Jadi kalau ada yang tertarik untuk ngajar juga info aja ke kita. Kita sama-sama saling belajar dan saling mengajar juga. Kalau ada teman-teman yang lebih ngerti. Tapi ya basicnya dari mempelajari fundamental tentang blockchain itu apa, Cardano itu seperti apa, kemudian kita belajarin Cardano Node dan Cardano CLI-nya, kemudian ntar baru kita bahas software development kit maupun open source library yang ngebantu teman-teman di sini untuk bisa nge-develop smart contract di apps, decentralized applications, front end-nya maupun back end-nya. Kurang lebih seperti itu sih targetnya kita tahun ini. Jadi kita akan share lebih lanjut lagi open source library yang ada di atas blockchain Cardano. Oke, terima kasih atas waktunya. Selamat beristirahat. Selamat beraktivitas lagi di hari Senin. Kalau ada pertanyaan, silakan tulis saja di Telegram grup kami di Cardano Dev ID yang ada di chat. Semoga membantu informasi hari ini. Kalau ada kekurangan, mohon maaf sebelumnya. Oke, terima kasih banyak atas waktunya.